Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Program Subasita disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, tahun 2022 menjadi tahun yang bisa dikatakan istimewa karena ada suasana baru di Balai Bahasa Provinsi Bali, ada perubahan pucuk pimpinan di Balai Bahasa Provinsi Bali yang sebelumnya Bapak Toha Masum. Saat ini pucuk pimpinan Balai Bahasa Provinsi Bali dipegang oleh Ibu Herawati. Untuk mengetahui siapa Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali di Studio Subasita, dan pada Subasita kali ini kita akan mengenal lebih dekat Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Beliau adalah Dr. Herawati SSMA. Betul ya Bu Hera ya? Iya benar. Kalau saya menyapanya Bu Hera. Ya cukup Bu Hera saja ya Bu Hera ya. Cukup. Baik, Bu Hera, senang sekali Bu Hera sudah bergabung di Balai Bahasa Provinsi Bali. Semoga dengan hadirnya Bu Hera, Balai Bahasa Provinsi Bali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Harapan kita seperti itu ya. Iya benar. Nah, sahabat bahasa mungkin ada yang belum tahu Ibu Hera karena memang baru ya, baru Iya, ke Balai Bahasa dari Juni ya Bu Hera ya? Iya, per Juni 1 ya? Juni. Iya. 1 Juni ya? 1 Juni 2022. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nama lengkap Bu Hera adalah Dr. Herawati SSMA. Mungkin terlebih dahulu saya mau menanyakan yang itu. SS terlebih dahulu. Pendidikan dulu Bu Hera ya. Iya, baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Nyoman dan Bapak dan Ibu semua. Senang rasanya bisa menyapa Bapak dan Ibu semua melalui program Siniar Subasita yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Dan saya juga sangat bersyukur bisa ditugaskan di Balai Bahasa Provinsi Bali, sebuah lembaga yang luar biasa menurut saya. Dan salah satu yang saya anggap sebagai sebuah berkah adalah saya bisa bertugas di Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahannya. Ya, sekalian berlibur ya Bu Hera ya. Harmonisasi seperti itu, harmonisasi keindahan alam, keramahan masyarakat dan juga spiritualisme masyarakatnya yang begitu menyatu. Ya, itu yang saya rasakan. Iya. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai pendidikan saya menyelesaikan strata 1 saya di Universitas Hasanuddin, jurusan sastra Inggris. Sehingga memperoleh gelar sarjana sastra. Benar. Betul ya. Berarti fokusnya memang di sastra di ya. Sastra. Iya. Kalau boleh tahu dulu kajian Ibu apa? Saya mengkaji nilai-nilai humanisme dalam karya William Shakespeare. Oh, oke. Iya. Sastra banget itu ya. Sangat sastra, Kalau sudah sangat Shakespeare sastra. itu sastra sekali ya. Sangat sastra. Iya. Dan itu lalu kemudian berubah ketika saya menempuh pendidikan strata 2 dan strata 3, justru saya tidak mendalami sastra lagi. Saya justru mendalami jurusan linguistik. Jadi untuk S2 dan S3 saya itu di jurusan linguistik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berarti Unhas S1-nya, S1-nya S2 di Universitas dan Hasanuddin, ketiga S2 dan S3-nya di Universitas di Gadjah UGM Mada. itu. Ya. Benar. Kalau S2 itu fokusnya apa Bu? Kan tadi sastra, sekarang linguistik ya? S2 S3 kajian linguistik. Kalau S2 saya melakukan kajian sosiodialektologi, jadi melihat bagaimana faktor-faktor sosial itu memengaruhi dialek masyarakat, bahasa masyarakat. Lalu untuk S3 saya mengambil kajian sosiolinguistik mengenai multilingualisme masyarakat tutur, seperti itu. Kalau waktu S2 itu pengambilan datanya di mana Bu? Pengambilan datanya di salah satu kabupaten yang ada di Sinjai, jadi melihat bagaimana sih faktor-faktor sosial yang ada di dalam masyarakat tutur itu. Jadi di dalam penutur Bugis, jadi di beberapa wilayah jadikan ada faktor geografis. Jadi ada 3 daerah utama yang dijadikan daerah pengamatan. Jadi untuk melihat misalnya bagaimana penggunaan bahasa masyarakat yang berbatasan dengan wilayah tutur bahasa lain, lalu misalnya bagaimana melihat bahasa masyarakat yang memang berada di wilayah yang terisolasi, dalam arti bahwa kemungkinan untuk kontak dengan bahasa lain itu kemungkinannya sangat lebih kecil ya. seperti itu. Dulu variabel
dalam dialek sosial itu apa saja? Variabel yang saya gunakan ya, jadi dari usia, lalu pekerjaan, tingkat pendidikan, dan juga jenis kelamin. Nah, variabel-variabel sosial itu yang dijadikan dasar untuk melihat perbedaan-perbedaan dialek yang digunakan oleh masyarakat tuturnya, seperti itu. Nah, itu S2. Kalau S3? Kalau S3 saya mengambil kajian sosiolinguistik khusus untuk melihat pola penggunaan masyarakat multilingual. Jadi di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu ada masyarakat tutur yang sebagai masyarakat minoritas ya, karena memang masyarakat tutur Konjo di wilayah tutur bahasa Bugis itu memang menjadi menjadi bahasa yang minoritas, sehingga di situ kita bisa melihat bagaimana pola akomodasi bahasa oleh masyarakat minoritas itu ketika berkomunikasi dengan masyarakat mayoritas. Bagaimana tingkat pemertahanan bahasa mereka, lalu kita melihat pola penggunaan bahasanya di dalam berbagai ranah, misalnya di dalam ranah keluarga, ranah keagamaan, ranah sosial kemasyarakatan, dan juga dalam ranah pendidikan. Itu yang saya kaji di S3 saya, khusus di kajian sosiolinguistik. Dari S2 dan S3 itu bisa dikatakan lebih ke sosialnya ya, melihat masyarakatnya ya. Kajian sosiolinguistik. Baik. Nah, saat Ibu menempuh pendidikan itu sudah menjadi pegawai kantor balai kantor atau? Iya, saya terangkat menjadi PNS itu tahun 2001. Jadi saya menyelesaikan pendidikan S1 saya tahun 99. Lalu kesempatan untuk menempuh pendidikan S2 itu setelah saya menjadi ASN. Jadi saya melanjutkan pendidikan S2 saya di UGM itu pada tahun 2006. Oh, berarti sudah menjadi PNS ya? Iya, jadi seiring berjalannya waktu dan juga di dalam proses pembelajaran saya ketika menjadi pegawai di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, karena penempatan pertama saya di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi di situ saya juga banyak belajar tentang bahasa, terutama tentang bahasa Indonesia. Karena bidang kajian saya waktu S1 adalah sastra Inggris, lalu kemudian ketika saya masuk di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, saya mendalami kajian-kajian sastra, lalu saya juga belajar tentang bahasa Indonesia. Apalagi di tahun 2004 saya sudah ikut penataran penyuluh dan alhamdulillah saya lulus. Jadi sejak tahun 2004 itu saya sudah menjadi penyuluh bahasa Indonesia. Benar. Jadi baru sadar bahwa kita harus belajar bahasa Indonesia juga. Benar, ya. Dan saya merasakan bahwa saya adalah penutur jati bahasa Indonesia, tetapi masih begitu banyak aspek-aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia itu yang harus saya pelajari. Jadi ketika saya menyampaikan materi kepada masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di situ justru saya semakin menyadari bahwa ternyata kita mempelajari bahasa Indonesia, meskipun kita adalah penutur jati, kita juga harus tahu kaidah-kaidah atau norma-norma kebahasaan yang ada, seperti itu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat kita karena sadar bahwa penutur jati, oh jadi saya tidak usah belajar bahasa Indonesia gitu ya, ada kesan seperti itu ya. Biasanya ada asumsi di masyarakat kita bahwa kita adalah penutur jati, kita lahir dan besar di Indonesia, sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ada kalanya kita abai. Kita abai terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Ada kalanya kita berpikir kalaupun misalnya salah gitu secara struktur atau secara kaidah kebahasaan, kita menganggap itu adalah hal yang biasa atau ada hal yang wajar. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seorang penutur yang baik betul-betul harus tahu kapan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja dan kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari situ juga saya belajar sebisa mungkin saya mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di dalam situasi yang formal atau resmi. Iya, betul. Nah, tadi Ibu Hera sudah sedikit menceritakan pekerjaannya dulu di sana ya, fokus kerja sebagai staf di Sulteng ya Bu ya? Sulteng ya, waktu jadi staf ya. Nah, selain menjadi penyuluh, apa lagi yang Ibu fokus di Sulteng dulu? Iya, jadi ketika saya bertugas di Sulawesi Tengah itu saya pernah menjadi koordinator UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Itu kalau tidak salah tahun berapa ya? Tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 saya menjadi koordinator. Lalu sejak dinyatakan lulus sebagai
penyuluh. Saya menjadi penyuluh mulai tahun 2004 hingga saat ini. Lalu beberapa kali juga saya dimintai keterangan sebagai ahli bahasa dari pihak kepolisian, ya sebagai saksi ahli bahasa di kepolisian. Iya. Dan selain itu juga saya membagi ilmu saya yang tidak seberapa itu kepada para mahasiswa. Jadi saya mengajar juga sebagai dosen luar biasa di perguruan tinggi di kampus Universitas Tadulako dan juga di IAIN Palu. Dan selain itu juga sejak tahun 2019 saya tercatat sebagai salah seorang instruktur literasi baca tulis tingkat nasional. Selain itu juga ada beberapa aktivitas lain yang di luar kegiatan kantor, rutinitas kantor. Saya juga sebagai Dewan Pakar Pembina HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, dan juga sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 saya tercatat sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada yang terlewat ya satu. Apa? BIPA? Oh iya, BIPA. Saya juga karena itu yang saya ingat ya Bu Hera. Saya juga berkesempatan untuk mengajarkan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, di Universitas Mecho di Chiang Mai di Thailand Utara. Dan saya mengajar di sana selama 2 semester. Jadi tahun 2018 sampai dengan awal 2019 saya berkesempatan untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada masyarakat yang ada di Chiang Mai. Jadi saya mengajar di Universitas Mecho, tetapi selain itu juga beberapa kali mendapatkan undangan untuk menjadi dosen tamu, misalnya di Universitas Chiang Mai. Lalu pernah diberikan kepercayaan, diundang oleh Departemen Pariwisata Kerajaan Thailand yang ada di Bangkok untuk memberikan kursus bahasa Indonesia kepada 40 orang pemandu wisata yang ada di sana. Seperti itu. Jadi itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Jadi saya bisa belajar juga tentang budaya Thailand. Jadi saya bisa belajar pemahaman lintas budaya, pemahaman lintas budaya. Lalu saya juga bisa memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia. Benar, juga. Itu betul. Pengalaman sebagai pengajar. Kalau dilihat tadi pengalaman Ibu sebagai staff itu banyak, ada OKBI, penyuluh dan sebagainya. Itu kalau misal saya meminta memilih begitu, Bu Hera merasa sebagai apa? Dari semua itu pilihan yang sulit ya, karena saya memang sudah menggeluti bidang itu sejak tahun 2001 ya, boleh dikata ketika saya sudah mulai bekerja di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu itu saya langsung dilibatkan dengan beberapa kegiatan, jadi terkait dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia, lalu sebagai penyuluh dan juga sebagai peneliti. Jadi memang sebenarnya kalau dari keseluruhan kegiatan-kegiatan itu kan memang tidak terlepas dari aspek kebahasaan dan kesastraan. Betul, jadi saya merasa bahwa memang jiwa saya itu dan semangat saya itu memang untuk mendalami bahasa dan sastra seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai BIPA, mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia, penyuluhan, ahli bahasa dan semuanya itu kan tidak lepas dari yang namanya bahasa seperti itu. Jadi kalau diminta untuk memilih, saya bingung karena itu kan sebenarnya satu ranahnya sama sih itu ya. Benar, ya satu paket hanya saja kan, artinya ada spesialisasi. Dan yang saya bersyukur bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mendalami hal itu seperti itu. Jadi saya tidak hanya fokus di UKBI, tetapi saya juga memiliki pengalaman di BIPA, lalu berpengalaman sebagai penyuluh dan juga sebagai ahli bahasa. Di situ menumbuhkan kesadaran saya bahwa saya betul-betul harus bisa mewujudkan rasa cinta saya terhadap bahasa Indonesia, bukan hanya sekadar mengatakan saya bangga terhadap bahasa Indonesia, tetapi saya harus bisa mewujudkan dalam sikap dan perilaku saya di dalam menggunakan bahasa Indonesia itu. Baik. Jadi kalau dilihat ini hampir semua bidang di balai kantor itu pernah Ibu Hera dalami ya? Iya, jadi makanya kalau berbicara mengenai penelitian, saya juga ada dasar gitu ya, pengetahuan penelitian, lalu tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia, dan bahkan dulu ketika menjadi koordinator UKBI, saya sempat dilibatkan juga di dalam penyusunan soal UKBI waktu itu. Iya. Baik. Nah, di angkat pertama itu di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah. Ya? Maaf, Sulteng ya. Sulawesi Tengah. Tengah, oke. Sulawesi Tengah, kemudian Ibu diangkat menjadi kepala itu malah di Sultra ya? Di Sultra, Sulawesi Tenggara, tahun 2020.
2020. Iya, benar. Proses dari Sulteng ke Sultra itu bisa sedikit diceritakan? Iya, jadi waktu itu artinya begini, ketika saya melaksanakan tugas sebagai peneliti di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, yang ada di benak saya itu adalah bagaimana saya melakukan pekerjaan, bagaimana saya melakukan tugas saya untuk menjadi seorang peneliti bahasa. Jadi kajian saya menjadi peneliti bidang kajian linguistik interdisipliner. Saya melaksanakan, jadi di benak saya melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Setiap ada penugasan yang menjadi tanggung jawab saya berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada September ya, kalau tidak salah September tahun Agustus tahun 2020 itu saya mendapatkan amanah untuk memimpin kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saat itu saya sebagai peneliti tentu harus meninggalkan dunia peneliti dalam tanda petik, lalu beralih ke jabatan struktural karena saat itu saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi di situ terdapat terjadi perubahan dinamika ya. Jadi kalau awalnya yang saya sebagai peneliti, tugas utama saya adalah melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan bahasa dan sastra terutama di bidang kajian linguistik interdisipliner. Setelah saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, otomatis itu ada perubahan dinamika. Jadi saya akhirnya beralih ke struktural dan saya dalam tanda petik mengurusi dan bertanggung jawab terhadap banyak hal seperti itu. Jadi bukan hanya terhadap program penelitian, tetapi semua hal yang terkait dengan pelaksanaan program di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu menjadi tanggung jawab saya, termasuk juga pelaksanaan administrasi di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang tadinya hanya ngurus diri sendiri begitu ya, benar, berubah menjadi ngurus orang lain juga. Banyak orang mengurus satu kantor seperti itu. Jadi memang ada perubahan dinamika di situ dan perubahan itu saya menganggap sebagai sebuah tantangan, sekaligus sebagai sebuah pengalaman menurut saya, karena pengalaman yang paling berharga adalah ketika kita bisa melalui itu, kita bisa mengalami sendiri itu dan kita jadikan itu sebagai pembelajaran hidup. Jadi kita harus senantiasa memetik manfaat, hikmah dari setiap kejadian di dalam perjalanan hidup kita, dan itu akan semakin mengukuhkan dan membuka wawasan kita serta memperkaya pemahaman dan pendalaman kita tentang berbagai hal seperti itu. Betul. Pengalaman yang benar-benar mengubah kehidupan ya, itu Bu Raya. Nah, sekarang berbicara Sulawesi Tenggara, Sultra, sudah dari 2020 sampai 2022 ya berarti sebelum pindah ke sini ya. Sekitar 1 tahun 8 bulan saya mengemban amanah di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, pengalaman Ibu selama menjadi kepala kantor Sultra ini seperti apa? Jadi kalau berbicara mengenai pengalaman ketika saya mengemban amanah di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu sangat banyak, terkait dengan bagaimana saya berupaya menegakkan disiplin, memberikan contoh kepada pegawai, karena sebagai pimpinan tentu kita harus menjadi role model, kita harus menjadi contoh bagi bagi bawahan kita ya. Tetapi saya tidak pernah menganggap bahwa mereka itu adalah bawahan saya. Justru saya selalu menganggap bahwa seluruh pegawai yang ada di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu adalah teman-teman saya, saudara-saudara saya. Kami berbagi pengalaman bersama, kami mencari solusi dalam setiap permasalahan bersama. Jadi begitu banyak. Jadi ada pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ketika saya berupaya untuk mendisiplinkan salah seorang pegawai. Jadi sebenarnya saya menyayangkan hal itu terjadi, tetapi memang kalau kita berbicara mengenai kedisiplinan, karena saat ini ada PP 94 ya mengenai kedisiplinan seorang ASN, itu betul-betul itu harus ditegakkan, dan sebagai seorang pimpinan kita harus menjadi contoh. Kita tidak mungkin bisa meminta bawahan kita atau staf kita untuk disiplin ketika kita sendiri tidak bisa mencontohkan itu. Benar. Jadi itu yang selalu berusaha saya tegakkan, jadi terkait dengan kedisiplinan, misalnya
datang ke kantor sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan sebisa mungkin ketika misalnya harus meninggalkan kantor di saat jam kerja, setidaknya itu kan saya menyampaikan ke teman-teman bahwa sebaiknya izin. Kalau misalnya ada keperluan di luar kantor pada saat jam kerja, silakan mengisi surat izin. Lalu bagaimana saya berupaya untuk menjalin kerjasama, menjalin sinergisitas dengan para pemangku kepentingan yang ada di sana, itu adalah hal yang menurut saya menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga. Jadi ketika saya mengemban amanah di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, kami bisa mewujudkan nota kesepahaman, Memorandum of Understanding dengan pihak kepolisian daerah, yang memang sebenarnya dengan Polda ini adalah mitra yang sangat strategis. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita sendiri di balai dan kantor bahasa itu kan ada layanan ahli bahasa. Saksi ahli tadi Nah, ya. dan itu memang akan sangat bagus jika bisa diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Selain itu juga ada kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang lain, dengan pemerintah daerah, dan itu merupakan salah satu upaya untuk bisa mewujudkan atau bisa menyukseskan program-program yang sudah kita susun di balai atau kantor bahasa, seperti itu. Kalau tadi duka ya, bisa dikatakan dikategorikan dukanya. Kalau duka. sukanya, kalau kalau dari Sulteng, awalnya Sulteng ke Sultra, ada apa ya? Kalau kita keluar negeri kan kita mengatakan gegar budaya gitu ya. Budaya. Itu bisa dikatakan gegar budaya tidak ya? Sebenarnya ketika kita masuk ke lingkungan yang Dengan budaya baru budayanya begitu ya. sangat berbeda dengan budaya atau kebiasaan kita, tentu biasanya mungkin kita akan mengalami gegar budaya. Misalnya saya kan dibesarkan dalam latar belakang budaya Bugis di keluarga, dan tentu saja ketika misalnya kita harus bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda, tentu biasanya itu ada kalanya menimbulkan sedikit permasalahan dalam tanda petik, bahwa misalnya kok beda ya, misalnya penerimaan saya itu berbeda dengan orang yang berbeda latar belakang suku, bahasa dan budaya dengan saya. Tetapi justru di situ juga menjadi sebuah tantangan, bagaimana kita bisa memahami perbedaan budaya itu, lalu berupaya untuk saling memahami seperti itu. Jadi ketika saya pertama ditempatkan di Sulawesi Tengah sendiri, saya karena budaya Bugis itu boleh dikata itu berbeda dengan budaya masyarakat Kaili yang menjadi masyarakat yang mayoritas yang kalau di Kota Palu di Sulawesi Tengah. Lalu ketika saya pindah tugas ke Sulawesi Tenggara, di sana itu masyarakat mayoritas yang ada di Kota Kendari di Sulawesi Tenggara itu adalah masyarakat Tolaki. Tentu budaya Bugis itu juga sangat-sangat berbeda dengan budaya Tolaki. Tetapi bagaimana itu kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk bisa memahami jadi gegar-gegar budaya yang dalam tanda petik sebenarnya justru bisa memperkaya wawasan kita, itu kita jadikan sebagai sebuah tantangan untuk bisa kita atasi perbedaan-perbedaan kebiasaan, perbedaan watak. Apalagi sebagai seorang pemimpin, tentu kita harus memahami karakter setiap pegawai. Jadi misalnya pola komunikasi yang dibangun dengan pegawai A misalnya itu tidak bisa kita terapkan secara sama ke seluruh pegawai. Tetapi pola-pola komunikasi itu harus kita jalin dan kita harus berusaha untuk memahami karakter setiap pegawai, dan menurut saya itu adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Seperti itu, apalagi dengan posisi misalnya orang melihat saya ini seorang perempuan gitu kan, pimpinan yang perempuan. Itu juga menjadi tantangan ya, Bu Era ya. Menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi ketika misalnya kita masuk ke wilayah yang baru, sama sekali baru, sehingga kita betul-betul harus mengenali dulu karakter budaya masyarakat setempat. Mengapa? Ibarat ada gium lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itulah yang saya terapkan selama ini ketika misalnya saya harus berada di wilayah yang berbeda atau yang sama sekali sangat baru menurut saya. Nah, di situ saya berusaha untuk belajar. Seperti itu. Dari hampir 2 tahun pengalaman menjadi kepala, kemudian pada tahun ini Juni ini Ibu Hera pindah 2022. Ke Bali. Iya, benar. Sebelum menginjakkan kaki di Bali gitu ya, disampaikan bahwa nanti Bu Hera bertugas di Bali, mengatur Bali gitu ya. Benar.
bayangan ibu bagaimana? Apakah bayangan ibu sebelum tiba di Bali dengan saat sudah ada di Bali itu bagaimana? Iya, jadi ketika saya menandatangani surat pernyataan untuk penempatan itu, ketika saya diberitahu saya ditempatkan di Balai Bahasa Provinsi Bali, yang terlintas di benak saya bahwa Bali itu adalah tempat yang indah. Mengapa? Ketika saya berada di luar negeri, ketika kita menyebut Indonesia, orang cenderung mengatakan Bali. Jadi Indonesia itu identik dengan Bali, atau bahkan Bali itu identik dengan Indonesia. Jadi ketika kita berada di luar negeri, ketika kita menyebut Indonesia, orang akan langsung menyebut Bali. Nah, ketika saya mendapatkan informasi atau mengetahui bahwa saya mendapatkan amanah di Balai Bahasa Provinsi Bali, yang terlintas di benak saya bahwa saya akan bertugas di tempat yang indah gitu, di tempat yang indah, yang suasana alamnya, siapa sih yang tidak menyukai Bali, kan begitu. Dan tapi belum sempat ya, apakah baru sebulan ya Bu Hera di Bali ini? Belum sempat ya menikmati itu. Ya, tetapi memang sebelumnya kan saya sudah pernah ke Bali, jadi sudah sempat mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Jadi artinya saya kembali mengingat memori itu bahwa saya pernah berkunjung ke Bali, dan memang Bali itu adalah tempat yang indah. Mengapa? Bali tidak salah kalau dikatakan sebagai pulau dewata. Harmonisasi tempat para dewa tempat yang indah tentunya. Tidak mungkin dewa bersemayam di tempat yang tidak indah. Betul. Dan menurut saya Bali itu betul-betul harmonisasi 3 unsur. Jadi keindahan alam, masyarakat yang ramah, budaya yang terjaga dengan baik, adat masyarakat yang masih begitu kental, dan juga aspek spiritualisme masyarakat yang masih menyatu dengan masyarakat dan alam. Dan menurut saya itu tidak semua wilayah memiliki keunikan itu. Makanya saya merasa sangat bersyukur bisa ditugaskan di Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, kesannya setelah sebulan ini, baru sebulan ya, kesannya selama sebulan di Bali ini bagaimana? Kesan saya artinya begini, dalam masa 1 bulan itu kesan saya kalau terkait dengan masyarakat itu tidak berubah, bahwa masyarakat itu sangat ramah, betul-betul harmonisasi masyarakatnya itu, keramahan masyarakatnya itu saya dapatkan. Lalu terkait dengan dinamika di balai karena ini kan baru 1 bulan, jadi saya masih mencoba untuk memahami, mempelajari karakter dan mempelajari karakter serta watak setiap pegawai. Tetapi yang saya lihat bahwa memang program yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali ini berjalan dengan baik, dan juga program-program yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali ini mendapatkan respons dari para pemangku kepentingan. Buktinya ketika kemarin kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang merupakan salah satu program dari kementerian yang sudah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ketika kami beraudiensi dengan pihak pemerintah daerah, kami bertemu dengan Wakil Gubernur Provinsi Bali, itu sangat mendapatkan apresiasi dan respons dari pemerintah daerah itu sangat-sangat bagus. Jadi menurut saya program-program yang sudah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali itu memang sangat bagus, dan itu berterima di masyarakat. Jadi begitu banyak program yang sudah berjalan di masyarakat. Jadi harapan saya artinya betul-betul kondisi kenyataan yang ada di sini, yang saya jumpai di sini itu betul-betul sesuai dengan ekspektasi saya. Itu harapan saya, bahwa apa yang saya cita-citakan, apa yang terlintas di benak saya mengenai situasi dan kondisi di Balai Bahasa Provinsi Bali itu benar-benar sesuai dengan harapan saya. Nah, seperti itu. Yang terakhir Bu Hera, karena kita kalau sudah berbicara dengan Bu Hera pasti waktunya kurang. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi pertemuan kita kali ini harus kita akhiri. Tapi satu pertanyaan terakhir saya, harapan Ibu dengan keberadaan Ibu di Balai Bahasa, harapan Ibu terhadap masyarakat, mungkin terhadap Balai Bahasa sendiri seperti apa? Ya, jadi harapan saya bahwa keberadaan saya di sini itu berterima oleh masyarakat, oleh teman-teman di balai, dan juga bisa memberikan manfaat. Semoga saja masa tugas saya di Bali ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya juga bisa artinya bersama-sama dengan teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Bali bisa membawa
perubahan yang lebih baik lagi, dan kami bisa mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di Balai Bahasa Provinsi Bali. Itu harapan terbesar saya. Jadi mudah-mudahan keberadaan saya di sini memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga bagi teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Bali. Mari kita bersama-sama mewujudkan Trigatra Bangun Bahasa. Itu yang menjadi cita-cita utama saya, bahwa Trigatra Bangun Bahasa itu bisa kita wujudkan. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah terutama bahasa Bali yang kita cintai, dan juga mari kita kuasai bahasa asing. Ya, Seperti baik. itu. Tadi Bu Hera sempat menyinggung tentang ZIUBK. Nanti kami akan dari tim Subasita akan mengundang Bu Hera lagi untuk berbicara tentang ZIUBK. Baik Bu Hera, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam Subasita selanjutnya. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sahabat Bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Dr. Herawati SSMA. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat, dan kita bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam Bahasa. Untuk kita.